Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesawaran akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Suci Fitriana dari UPTD SDN Negeri 1 Punduk Bidada. Dan saya Indah Lestari dari TK Rahman Sindang Garut Y5. Dan saya Rani Yusra dari UPTD SD Negeri 7 Margapunduk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Suci. Waalaikumsalam Bu Rani. Gimana kabarnya hari ini Bu Suci? Alhamdulillah kabar saya baik Bu hari ini. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabarnya juga baik. Oh iya, hari ini Ibu Suci mau melakukan coaching ya Bu? Ya. Dengan siapa ya Bu? Ibu akan melakukan coaching hari ini? Saya akan melakukan coaching itu bersama dengan Ibu Indah. Dengan Ibu Indah ya Bu. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan hari ini ya Bu ya. Yang pertama, apa sih Bu tujuan coaching Ibu hari ini? Tujuan coaching saya hari ini nih supaya si coach itu mendapatkan solusi ya Bu ya, terkait permasalahan yang dihadapinya. Kemudian kalau untuk area pengembangannya ya Bu ya, area pengembangan apa sih yang hendak Ibu capai pada kegiatan coaching hari ini? Nah, kalau untuk area pengembangan yang ingin saya capai Bu, itu adalah present, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Jadi pada coaching hari ini kompetensinya yang ingin Ibu capai adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh ya Bu ya. Dari ketiga kompetensi ini Bu, kompetensi mana yang mau diobservasi Bu? Kemudian pada coaching hari itu saya ingin diobservasi mengenai kompetensi kehadiran penuh Bu atau present. Jadi kehadiran penuh ya Bu ya yang akan diobservasi ya Bu. Untuk kompetensi kehadiran penuh, indikator keberhasilan yang ingin dicapainya itu seperti apa Bu Suci? Nah, kalau untuk indikator keberhasilannya itu saya ingin bisa hadir utuh bagi kuci Bu. Ya. Kemudian untuk strateginya ini ya Bu Suci ya, strategi apa sih yang udah Ibu Suci persiapkan? Kalau untuk strategi yang saya siapkan itu, saya ingin menggunakan alur tahapan tirta Bu, dan mendengar dengan rasa. Oke, baik Bu. Seperti itu saja Bu percakapan untuk observasi kita hari ini ya Bu ya. Dipersilahkan Ibu Suci untuk melakukan coaching dengan Ibu Indah. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Suci hari ini? Alhamdulillah baik Bu, saya hari ini dan sehat. Oh ya Bu, ini katanya Bu Suci mau ngobrol nih, mau menyampaikan suatu permasalahan kepada saya. Silahkan Ibu mau menceritakan permasalahan tentang apa kepada saya. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Begini loh Bu Indah. Sebenarnya kan kita kan telah belajar ya beberapa lalu itu mengenai beberapa materi, terutama mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya mencoba variasi itu yang berbeda-beda untuk di kelas saya, di kelas 3, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, tapi hasilnya itu pemahaman muridnya itu masih kurang Bu. Selain itu, saya juga merasa seperti berjuang sendirian, karena
ada loh salah satu guru mapel yang belum tertarik ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Sangat menarik topik kita hari ini ya Bu ya. Terus kita memiliki waktu sekitar 15 ataupun 20 menit ya Bu untuk mendiskusikan. Nah, apa yang Ibu ingin sampaikan dalam diskusi hari ini? Saya itu ingin mendapatkan solusi ya Bu ya, mengenai permasalahan saya. Kemudian bagaimana sih caranya meningkatkan pemahaman murid terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi murid itu meningkat dan rekan guru mapel yang ada di kelas saya itu mau berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensi di kelas saya. Oh begitu ya Bu ya. Hebat sekali Bu Suci ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan beberapa variasi. Berbeda tapi Bu, Ibu merasa hasilnya pemahaman murid belum optimal ya Bu ya. Nah kemudian Ibu apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pelajaran ini kan betul Bu seperti itu? Iya Bu. Jadi mungkin yang ada 3 hal yang terkait ya Bu dengan pemahaman materi dan partisipasi murid dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi murid dalam pembelajaran itu, dan bagaimana cara agar rekan guru mapel saya itu mau loh berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah menarik sekali obrolan kita hari ini ya Bu. Jadi Bu Suci memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Maaf Bu agak-agak ini Bu saya. Nah terkait pemahaman materi, partisipasi murid dan kolaborasi rekan guru mapel ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang ingin Ibu capai oleh Ibu ini dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Sebenarnya Bu, saya itu ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sudah saya melakukan pengamatan, mengisi kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar murid dan gaya belajar murid. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran Bu agar sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian murid berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan Bu dari kelas 1 sampai kelas 6. Wah saya apresiasi banget ini tentang apa yang dilakukan Ibu. Nah kalau saya boleh tahu ya Bu ya, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran ya Bu ya berdiferensiasi ini semakin bagus dan dapat diterapkan semua tingkatan Bu? Saya itu sudah mengelompokkan murid ya Bu ya berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga sudah membuat lembar kerja peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman murid terhadap materi yang diampu. Terus kemudian selain itu ada juga saya mendiskusikan hal itu tuh waktu rapat di sekolah Bu bersama dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Wah mantap sekali langkah yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah ya Bu ya. Apabila tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah Bu, saya itu sudah berkonsultasi ya Bu ya dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di sekolahan saya. Bagus Bu, Ibu langkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru Ibu ataupun guru mapel supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Sebenarnya itu kami mengalami kendala ya Bu, karena waktu kolaborasi itu kurang optimal. Saya itu mencoba mengajak rekan guru kelas lain untuk bergabung
dalam pembelajaran berdiferensiasi dan anak-anak lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Terkait langkah ibu dalam kolaborasi nih dengan rekan guru dan guru mapel ya Bu ya, yang mengajar di kelas, harapan ibu ke depan seperti apa? Saya berharap itu bisa dapat berkolaborasi ya Bu dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan sejawat dan murid semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Apabila ya Bu ya, ini kita kita beri nilai ini antara 1 dan 10 itu, teman sejawat ibu itu untuk saat ini ada di angka berapa dan kira-kira bisa terwujud sampai angka berapa? Kemungkinan nilainya kalau untuk saat ini tuh mungkin 5 ya Bu ya, karena ada beberapa guru yang senior itu sepertinya itu mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT ya Bu ya, tapi saya yakin kok untuk keseluruhannya bisa ditingkatkan sampai dengan nilai 7 bisa. Karena meskipun sudah senior itu, kalau persiapannya itu bisa dihandle dengan guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas, mereka oke-oke aja Bu. Dan mereka tuh bahkan jagonya ya mengajar di kelas karena sudah senior. Analisis Ibu Suci memang menarik ya. Terus analisis terkait nilai guru di sekolahan ibu, apakah ada hal yang ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi ibu dengan guru mapel dan guru sejawat? Rencana sih minggu depan saya akan berdiskusi Bu dengan guru mapel dan rekan sejawat saya untuk membicarakan mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu. Alhamdulillah, Bu, saya sangat bahagia, ikut senang karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi ini, Bu, dan kapan akan dilaksanakan oleh Ibu? Kalau penanggung jawab itu saya Bu, sebagai penanggung jawab kegiatannya. Kemudian karena saya juga yang menginisiasinya ya Bu ya, terlaksananya acara tersebut. Yang terlibat dalam acara tersebut yaitu kepala sekolah, guru mapel, dan rekan sejawat Bu. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Saya akan mulai menghubungi ya Bu ya guru mapel dan rekan sejawat itu dari sekarang. Kemudian saya akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan mereka itu ada waktu luang ya dan senggang untuk mendiskusikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Alhamdulillah, Bu Suci sangat senang karena Ibu bisa menemukan semua langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Saya tunggu kembali ya Bu ya diskusi selanjutnya. Apabila ada permasalahan lagi, Ibu ingin diskusi lagi dengan saya tunggu kembali ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya, luar biasa. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Ibu semakin senang dan sukses selalu. Sama-sama Bu Suci. Ibu Suci, kita tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya. Kemudian saya sekarang ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait supervisi yang sudah kita lakukan tadi ya Bu ya. Yang pertama saya ingin bertanya tentang indikator, untuk mengetahui indikator yang sudah Ibu tentukan tadi itu kira-kira sudah tercapai atau belum ya Bu? Menurut saya itu Bu ya, indikator ketercapaiannya sudah tercapai ya Bu. Pada saat saya melakukan coaching tadi, saya berusaha untuk mampu mengajukan pertanyaan yang dapat menstimulasi pemikiran coaching, sehingga coaching saya itu bisa menemukan solusi terkait permasalahannya. Baik Bu, bagus sekali ya Bu ya. Dari supervisi tadi Ibu mengatakan bahwa
akan menerapkan alur tirta ya Bu. Saya rasa Ibu sudah bisa menerapkan semua itu, dimana Ibu sudah bisa menyepakati tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian juga sudah mengarahkan coach untuk merencanakan aksinya dan mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya tersebut ya Bu ya. Kemudian kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah kita lakukan tadi? Menurut saya itu ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah kehadiran penuh atau present ya Bu ya. Karena terkadang saya itu masih sedikit bingung ketika ada gangguan, karena pada saat melakukan coaching tuh saya terkadang mendapat gangguan-gangguan dari luar. Jadi saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya tersebut itu Bu. Iya, jadi kehadiran penuh ya Bu ya, bagus sekali ya Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Jadi satu yang Ibu terapkan dari yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya Bu ya. Keren sekali ya yang sudah Ibu lakukan. Dari situ mungkin Ibu bisa belajar ya Bu ya, belajar banyak dari kegiatan tadi ya Bu ya. Kemudian apa lagi sih Bu yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkannya lagi? Kalau untuk meningkatannya itu saya akan banyak berlatih ya Bu ya, sehingga saya itu bisa memunculkan ide-ide baru terkait dengan mengajukan pertanyaan. Bagus sekali Bu. Baik Bu, mungkin saya rasa bincang-bincang kita hari ini sudah cukup ya Bu ya. Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik bersama coach Ibu tersebut ya. Demikian saya izin pamit undur diri ya Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rani. Gimana kabar Bu Rani hari ini? Alhamdulillah Bu Indah, kabarnya juga sehat. Oh iya Bu Indah, katanya hari ini ada yang mau diobrolin ya? Mengenai apa ya Bu Indah? Oh ya Bu, terima kasih Bu Rani. Begini Bu Rani, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi terutama yang kemarin baru kita pelajaran, yaitu pembelajaran berdepresiasi ya Bu ya. Terkait dengan pembelajaran depresi itu saya mencoba bervariasi Bu, yang berbeda di kelas 3A. Dalam melaksanakan pembelajaran berdepresiasi ini Bu, tapi hasilnya pemahaman murid masih kurang. Selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendiri Bu, karena ada salah satu guru mapel yang belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdepresiasi ini. Sangat menarik ya Bu ya topiknya ya. Jadi hari ini kita punya waktu sekitar 15-20 menit ya Bu Indah ya, untuk diskusi mengenai hal ini. Dari diskusi ini apa sih yang ingin Ibu Indah capai? Yang saya ingin capai itu mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu, terkait mengenai berbagai cara meningkatkan pembelajaran berdepresi berpihak pada murid. Terus pembelajaran yang dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dan dengan guru mapel di kelas. Oh gitu ya Bu, bagus sekali ya Bu ya. Jadi di kelas ini Bu Indah sudah mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya, dengan berbagai variasi. Tapi Ibu Indah merasa bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan ini belum optimal ya Bu ya. Kemudian apa sih permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran Ibu sebetulnya itu masalahnya apa gitu? Jadi mungkin ada yang 3 hal Bu yang terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi murid dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi murid dalam pembelajaran yang pertama itu, dan bagaimana cara rekan guru mapel
mau berkolaborasi loh Bu Mm-mm. dengan teman sejawat, itu berkolaborasi dengan saya gitu, dari teman sejawat dan guru mampu gitu. Menarik sekali ya Bu Indah ya. Jadi Bu Indah ini memiliki 3 hal ya Bu ya, 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian terkait pemahaman materi, partisipasi murid dan kolaborasi dari rekan guru mapel dan rekan sejawat, rekan sejawat ya Bu ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu Indah dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi ini, sesudah saya melakukan pengamatan kuesioner Bu, Kuesioner. dan wawancara terkait kesiapan belajar murid dan daya belajar murid, kemudian berpartisipasi secara aktif, dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambung Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Gitu ya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, saya sangat mengapresiasi dari pembelajaran yang sudah Ibu Indah lakukan ini. Kemudian kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas dari pembelajaran berdiferensiasi ini semakin bagus dan dapat ditingkatkan dari semua tingkatan kelas yang Ibu sebutkan tadi? Jadi gini Bu, saya sudah mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar mereka Bu. Terus kemudian saya juga membuat LKPD Bu, berdasarkan pemahaman murid terhadap materi. Selain itu saya juga mendiskusikan hal itu waktu rapat di sekolahan Bu, dengan kepala sekolah, dengan guru mapel, dengan guru-guru yang lain dan teman sejawat. Jadi Ibu sudah melakukan rapat dengan guru-guru ya Bu ya. Wah, mantap sekali ya Bu langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah. Kemudian kalau Ibu nggak keberatan, apakah Ibu mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kalau misalnya ada dukungannya, dukungan seperti apa sih yang Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dukungannya seperti apa Bu? Alhamdulillah saya sudah berkonsultasi ya Bu ya, dengan kepala sekolah dan rekan di sekolah saya. Kami memang ini Bu, mengalami kendala, istilah karena waktu berkolaborasi itu kurang optimal. Saya mencoba mengajak rekan guru kelas lain untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi, dan anak-anak lebih senang dalam mengikuti pembelajaran Bu. Bagus itu Bu. Ibu yang sudah Ibu lakukan itu mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana sih kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru Bu supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Saya berharap bisa terus berkolaborasi ya Bu dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan sejawat dan murid semakin meningkat. Terus sehingga mereka itu lebih senang mengikuti pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi yang kita harapkan itu kan memang anak-anak itu senang gitu ya Bu ya dengan pembelajaran yang kita lakukan, apalagi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian kalau masalah nilai nih ya Bu ya, antara 1 sampai 10 kira-kira dinilai berapa rekan sejawat Ibu ini bisa nilainya ada di posisi berapa? Kemudian kira-kira nantinya itu bisa dinaikkan sampai berapa gitu? Mungkin kalau ini ya Bu ya, kalau saya istilahnya untuk saya prestasi ataupun ini untuk nilai, mungkin dinilai 5 guru saya ya. Sejawatnya oke. Karena ada beberapa guru senior ya Bu ya. Sepertinya mereka itu memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini.
mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT. Iya. Saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai nilai 5. Jadi untuk pertama saya mungkin bisa menilai 5 dulu. Setelah saya iniin mungkin bisa naik menjadi nilai ke-7. Bisa ditingkatkan. Karena meskipun guru itu sudah senior istilahnya Bu ya, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda ya, dalam segi 3 aplikasi di kelas mereka oke-oke aja. Saya bahkan jagonya ya Bu ya, kalau anak-anak yang masih muda ya Bu. Wah, menarik ya analisis dari Ibu Indah ini. Kemudian apakah ada hal yang Ibu lakukan dalam waktu dekat ini ya Bu ya untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan guru mapel atau dengan rekan sejawat? Rencana saya minggu depan saya akan melakukan diskusi dengan guru mapel dan teman sejawat, membicarakan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Alhamdulillah Bu, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya lagi terkait siapa saja ya Bu ya yang bertanggung jawab dan terlibat nih dalam acara diskusi yang Ibu laksanakan tersebut. Yang bertanggung jawab mungkin saya sendiri Bu dalam kegiatan ini, karena saya yang menginisiasikan terlaksanakan acara tersebut. Yang terlibat dalam acara tersebut adalah mungkin saya akan melibatkan guru istilahnya, terus teman sejawat dan kepala sekolah. Oke, bagaimana nih cara Ibu Indah memastikan bahwa kegiatan ini tuh benar-benar akan terlaksana dan hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Mungkin saya akan menghubungi guru mapel, teman sejawat Bu, terus mulai dari sekarang ini saya akan menghubungi mereka. Kemudian saya juga akan mencari ruang yang nyaman untuk diskusi dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang, terus ada lapangan untuk berdiskusi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Indah ya. Saya senang karena Ibu bisa menemukan solusi dan langkah tepat untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ini. Kemudian saya tunggu kembali ya Bu ya diskusi kita seperti ini ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu Rani untuk waktunya. Ya, terima kasih kembali Bu Indah. Bagaimana kabarnya Bu Rani hari ini? Alhamdulillah Ibu Suci, kabarnya hari ini baik. Ibu Suci gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya ya. Katanya Bu Rani ingin mengobrol nih, mau menyampaikan sesuatu ya. Silahkan Ibu menyampaikan sesuatunya. Itu mengenai apa ya Bu ya? Oh iya Bu Suci, terima kasih. Begini Bu, sebenarnya saya itu sudah belajar dari beberapa materi ya Bu ya, terutama kemarin baru kita pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Suci ya. Saya tuh di kelas tuh sudah mencoba beberapa variasi yang berbeda gitu ya Bu ya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Tapi pemahaman murid itu saya merasa tuh masih kurang gitu ya Bu ya. Selain itu saya juga merasa bahwa saya tuh sedang berjuang sendirian gitu Bu, karena guru-guru rekan sejawat di sekolah saya itu tuh belum tertarik gitu Bu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang sangat menarik ya Bu ya. Kita itu memiliki waktu 15-20 menit untuk mendiskusikannya ya Bu ya.
Nah, yang Ibu ingin capai ini dari diskusi ini kali ini tuh apa? Saya tuh ingin mendapatkan solusi ya Bu ya, mengenai bagaimana sih cara untuk meningkatkan pemahaman murid gitu ya Bu ya, terkait dengan materi yang sedang dilaksanakan itu, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, atau pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya Bu ya. Kemudian saya tuh ingin agar partisipasi dari murid itu meningkat dalam pembelajaran. Kemudian rekan sejawat di sekolah saya itu juga mau berkolaborasi gitu dengan saya untuk sama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh begitu ya Bu ya. Hebat sekali Bu Rani. Sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda ya Bu ya. Ibu merasa tapi hasilnya itu pemahaman muridnya belum optimal ya Bu ya. Nah kemudian ini Ibu apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya itu? Sebenarnya masalahnya itu adalah mungkin terkait dengan 3 hal ya Bu ya. Dengan pemahaman materi, kemudian partisipasi murid dalam pembelajaran, kemudian bagaimana cara meningkatkan pemahaman partisipasi murid dalam pembelajaran, bagaimana sih cara agar sekolah saya itu mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas gitu Bu. Wah menarik sekali obrolan kita kali ini ya Bu ya. Nah Ibu itu Bu Rani itu memiliki 3 hal yang menjadi kendala Iya, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi murid, dan kolaborasi rekan guru mapel ya Bu ya. iya. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Rani dalam pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi sebenarnya saya tuh ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar murid dan gaya belajar murid. Setelah itu bisa dituangkan dalam rencana pembelajaran gitu ya Bu, agar sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian murid itu bisa berperan secara aktif gitu, dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh murid. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu dapat dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah, alhamdulillah ya Bu ya, saya salut dong dengan Ibu. Saya mengapresiasi Ibu. Apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan. Jadi yang saya lakukan itu, saya sudah mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian juga saya telah membuat LKPD, kemudian berdasarkan tingkat pemahaman murid tersebut. Kemudian selain itu saya juga mendiskusikan hal ini pada saat rapat dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru di sekolah saya. Wah, mantap sekali Bu yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah ya Bu, apabila tidak keberatan, apakah Ibu pernah nih mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu, dukungan seperti apa sih yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Alhamdulillah Bu, saya sudah berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah dan rekan guru di sekolah saya. Nah, bagus banget ya Bu ya, sudah bisa berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah. Ibu mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik Bu? Sebenarnya kami itu mengalami kendala ya Bu ya, karena waktu berkolaborasi itu kurang optimal. Saya juga mengajak rekan guru kelas lain ya, untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi, dan anak-anak lebih senang dalam mengikuti pembelajaran Bu. Terkait langkah Ibu tersebut itu
kolaborasi dengan rekan guru yang mengajar di kelas lain, harapan ibu itu kedepannya seperti apa sih? Kalau harapan, saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian saya juga bisa untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu bersama-sama ya. Tadi maksudnya dari kelas semua tingkatan secara berkesinambungan tadi. Kemudian semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan sejawat dan murid itu semakin meningkat, Bu, sehingga mereka tuh lebih senang gitu dalam mengikuti pembelajaran. Terkait langkah ibu tersebut itu, kolaborasi dengan rekan guru yang mengajar di kelas lain, harapan ibu itu kedepannya seperti apa sih? Kalau harapan, saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian saya juga bisa untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu bersama-sama ya. Tadi maksudnya dari kelas semua tingkatan secara berkesinambungan tadi. Kemudian semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan sejawat dan murid itu semakin meningkat, Bu, sehingga mereka tuh lebih senang gitu dalam mengikuti pembelajaran. Nah, antara nilai 1 sampai 10 itu kira-kira ada dinilai berapa rekan sejawat ibu itu? Dan bisa dinaikkan sampai ke nilai keberapa, Bu? Mungkin kalau saat ini nilai untuk rekan sejawat itu mungkin nilainya 5 ya, Bu ya. Karena ada beberapa guru senior sepertinya itu mereka memiliki kendala gitu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mengingat kan kalau pembelajaran berdiferensiasi ini tuh membutuhkan persiapan ya, Bu ya, banyak persiapan dan juga kemampuan IT-nya itu kan harus bagus gitu ya, Bu ya. Sementara kalau guru-guru senior itu yang banyak kita lihat itu kan mereka kemampuannya dalam IT itu agak kurang gitu ya, Bu ya. Tapi saya yakin untuk keseluruhannya itu bisa ditingkatkan sampai nilainya adalah 7, Bu. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapannya ada, kemudian bisa dihandle dengan guru-guru yang masih muda gitu ya, Bu ya. Itu masih bisa lah, Bu ya, diaplikasikan di kelas, masih oke-oke aja, Bu kan. Kalau anak-anak muda zaman sekarang itu kan untuk mengerjakan hal seperti itu mudah gitu ya, Bu ya. Wah, menarik sekali nih analisis ibu terkait nilai guru-guru di sekolah ibu. Apakah ada hal yang ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi ibu dengan guru mapel dan rekan sejawat? Kalau dalam waktu dekat rencananya minggu depan ini ya, Bu ya, saya akan berdiskusi dengan guru-guru di sekolah saya untuk membicarakan mengenai bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi yang akan kami lakukan. Alhamdulillah, Bu, saya sangat bahagia karena ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang ibu hadapi. Saya ingin bertanya nih, Bu, terkait siapa saja nih yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan ibu laksanakan tersebut. Kalau untuk penanggung jawabnya saya sendiri, Bu, karena kegiatan ini kan yang menginisiasi itu inisiasinya dari saya. Kemudian untuk kalau yang terlibat dalam kegiatan ini adalah guru-guru rekan sejawat yang ada di sekolah saya gitu. Bagaimana nih cara ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan bagaimana hasil diskusi yang ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Mungkin saya akan mulai menghubungi rekan-rekan guru di sekolah saya gitu ya. Kemudian saya juga akan mencari sebuah ruangan yang nyaman untuk memastikan waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk mendiskusikan tadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Alhamdulillah ya, saya sangat senang karena ibu menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ibu hadapi. Saya tunggu kembali, Bu, diskusinya di lain waktu. Terima kasih ya Ibu Suci, luar biasa. Mudah-mudahan kesempatan ini alhamdulillah setelah saya melakukan posting hari ini saya mendapatkan sebuah pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Terima kasih kembali Ibu Suci. Sama-sama, Bu Rani. Ibu Suci. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual yang kami lakukan.
Semoga bermanfaat. dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.